ada petinggi negara yang akan meninggal. Tapi petinggi dari mana saya tidak katakan. Maksudnya dari Indonesia? Dari Indonesia. Mantan dan ada yang masih menjabat. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Robin sedang melakukan ekspedisi perjalanan ya, kekeringan. Ada lebih daripada 8 gunung meletus, tsunami. Saya melihat ya, pokoknya mengeri saya melihat gatal-gatal itu. Entah apakah itu sebuah jentik atau apa. Pengusaha-pengusaha yang ada di Jakarta banyak membenci presiden. Viral pasca Mbak Yo meninggal, Indigo ini ramal ada petinggi negara yang meninggal karena dibunuh. Merinding, Indigo ini ramal ada petinggi negara dibunuh hingga munculnya wabah baru di 2021. Ramalan terkait masa depan sebuah negara atau kejadian apapun itu seperti bencana alam, nuansa perpolitikan, ekonomi, dan banyak hal lainnya memang bagaikan magnet yang memancing keingintahuan banyak orang. Boleh percaya pun boleh tidak, sebab semuanya kembali lagi pada persepsi individu dari masing-masing orang. Pasca meninggalnya peramal kondang Mbak Yo, seorang indigo yang akrab dipanggil Gus Robin, viral di media sosial. Sebelumnya melalui akun YouTube Ekspedisi Alam lain, ia sering meramalkan kejadian-kejadian di masa depan. Seperti dilansir dari Lingkar Kediri, yang merupakan afiliasi jaringan dari Redaksi Pikiran Rakyat. Pada hari Rabu 7 Juli, ia kembali mempublikasikan ramalannya untuk tahun 2021 ini. Ia memaparkan penerawangannya terkait fenomena yang akan terjadi di tahun ini. Indigo tersebut memprediksi dalam penerawangannya yang akan terjadi di tahun ini, mulai dari kasus politik, kondisi alam, hingga munculnya wabah baru. Ia juga menjelaskan meskipun pandemi COVID-19 sudah ditemukan vaksinnya, akan tetapi masih akan muncul wabah baru yang lainnya di tahun ini. Wabah itu ada, masih seperti penyakit-penyakit lama, cuma ada bibit penyakit baru yang tertanam ke tubuh manusia namun belum disadari. Pria berambut sebahu itu juga mengungkapkan wabah ini gejalanya hampir mirip dari penyakit sebelumnya, tetapi lebih panas dalam tubuh. Sementara itu bencana alam di 2021 masih akan terus terjadi, bahkan sedikit lebih ekstrim daripada tahun sebelumnya. Bencana alam tersebut seperti banjir, suhu panas, angin kencang, gempa bumi, dan juga gunung meletus. Ketidakstabilan cuaca juga akan melanda beberapa negara, sehingga menimbulkan hujan es dan angin kencang. Selain kondisi alam, ia juga menerawang dari sisi ekonomi serta politik yang akan terjadi di tahun 2021. Gus Robin juga mengungkapkan ada beberapa negara akan mengalami kelaparan hingga aksi unjuk rasa meningkat. Kerusuhan serta ketidakadilan di dunia juga mengalami peningkatan. Bahkan Gus Robin menyebut akan ada aliran bibit terorisme akibat banyak orang yang ingin dipuja-puja. Aliran-aliran dan beberapa orang yang ingin dipuja menciptakan suatu aliran tertentu, adanya benih terorisme. Ramalan Gus Robin di tahun itu juga mengungkap akan ada petinggi negara yang meninggal dunia, tetapi tidak disebutkan secara jelas dari negara mana. Ada petinggi negara yang meninggal, ada yang dibunuh, ada yang sakit. Menurut Gus Robin, semakin maraknya aksi kriminal di setiap penjuru negeri, begitupun dengan peperangan meskipun masih dalam batas. Nasib rezim penakut. Sesungguhnya, rakyat harus iba dan kasihan terhadap rezim dan gerombolannya. Mereka tidak pernah sepi dari rasa takut. Entah bayangan apa yang menggelayut di matanya, kelihatannya rasa takut sudah akut sehingga kadang mereka takut pada ulahnya sendiri. Jejak ketakutan mereka terekam dengan jelas. Setelah mereka takut terhadap media sosial atau medsos dan juga ceramah-ceramah agama, mereka kini takut pada gambar, coretan, dan juga tulisan alias mural. Bukan mereka tidak berdaya melawan rasa takut. Sebenarnya mereka sangat perkasa dan kuasa, bahkan kekuasaannya mendekati absolut. Ketakutan terhadap media sosial mereka tambahi dengan undang-undang ITE. Tidak puas dengan undang-undang, mereka bendung dengan surat edaran Kapolri tentang hate speech. Siapapun yang ngomong meski lewat medsos yang isinya tidak membuat penguasa senang,
langsung dipolisikan dan dikandangi. Mereka beralat buzzer untuk memelototi rakyat yang kritis. Mereka mengeksploitasi buzzer untuk mengawasi setiap kata yang keluar dari mulut rakyat. Kadang-kadang buzzer memancing-mancing rakyat biar bisa emosi dan marah. Kalau sudah marah, mereka tinggal lapor polisi lalu diciduk dan dipenjara. Namun, jika buzzer yang melanggar, polisi menjadi buta dan tuli. Perangkap mereka canggih sekaligus kurang ajar. Jancuk tenan, begitu kata arek Surabaya. Terhadap Islam mereka juga takut berlebihan. Mereka takut melihat jenggot, celana cingkrang dan ceramah agama. Mereka juga Parkinson melihat solidaritas dan soliditas umat Islam. Meski takut, mereka tidak akan lari. Mereka intip dari bilik-bilik kekuasaan. Mereka melawan dengan segala kemampuan menggunakan tangan binaan. Perangkat hukum mereka pakai untuk bemper rasa takut. HTI dibubarkan, FPI diluluhlantakkan, ceramah agama dimata-matai dan kajiannya pun diintimidasi. Padahal sejak 14 abad yang lalu, ceramah agama yang seperti itu. Ada yang teriak-teriak sambil mengacungkan jari, ada yang gebrak-gebrak meja dan banyak yang lembut bersahaja. Tapi mereka sebatas ceramah, tidak ada yang berubah baik isi ceramah maupun cara penyampaiannya. Mengapa tiba-tiba sang rezim petugas partai alergi terhadap Islam? Bahkan semua yang berbau Islam seakan harus salah dan juga layak untuk dibenci. Dulu mereka juga takut pada kaos dan baliho, takut pula pada gambar Habib Rizik. Fotonya diinjak-injak dan dibakar dengan penuh kebencian. Belum lama ini sang pembakar sudah game over. Dia adalah Budi Jarot yang kuburannya viral karena sempat amblas, entah karena apa. Kini ketakutan rezim pun semakin parah, mendekati stadium 4. Mereka tidak kuat menatap mural anak-anak muda yang sedang berkreasi dengan tulisan kritis dan kreatif. Padahal, mural ini hanyalah saluran belaka. Setelah tidak ada lagi tempat untuk mengadu, wakil rakyat tidak mungkin mendengarkan suara hati rakyat karena mereka sudah senyawa dengan rezim. Apa yang tertulis di tembok-tembok jalanan itu sesungguhnya suasana batin rakyat. Lihat saja bagaimana secara langsung mereka lugas menyampaikan perasaan batin mereka. Yang bisa dipercaya dari TV cuma azan. Kami lapar Tuhan, jangan takut tuan-tuan, ini cuma street art. Begitu takutnya dengan grafiti sehingga membuat rezim langsung perintahkan aparat untuk menghapusnya. Sebelumnya mural di sejumlah daerah juga dihapus oleh aparat. Misalnya mural yang menggambarkan wajah mirip Jokowi dengan tulisan 404 not found di Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Ada juga mural bertuliskan wabah sesungguhnya adalah kelaparan yang terletak di Parung, Serap, Ciledug, Kota Tangerang. Rezim mestinya takut jika rakyatnya tidak bisa makan. Bukan takut pada bayangannya sendiri. Mereka mestinya takut menumpuk utang dan menyelewengkan anggaran. Mereka seharusnya takut memfitnah dan mengadu domba masyarakat, terutama umat Islam. Tampaknya mereka tidak takut ditawur rakyatnya sendiri. Mereka kini sedang takut kelakuannya sendiri, takut terbongkar kebobrokannya, dan juga keculasannya. Mereka tidak pernah memikirkan rakyat bagaimana setiap hari dihantui ketakutan masa depan yang suram, PHK setiap saat dan juga tidak bisa makan. Yang mereka pikirkan hanya ketakutan mereka sendiri. Semoga ketakutan mereka malah jadi kenyataan.